Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pagi. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, selamat berjumpa. Kita melakukan pembelajaran di tema 1, subtema 1 pembelajaran 1, muatan pembelajaran IPA. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kalian melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa kalian untuk selalu menjaga kesehatan diri kalian dengan cara sarapan pagi dan mandi pagi. Juga kalian harus melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 3 pesan ibu, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, hari ini kita masuk ke pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran IPA. Kita akan membahas tentang bunyi. Sebelumnya kita akan melakukan kajian. Kenapa ada bunyi? Mungkin apakah kalian kepikiran kenapa ada bunyi? Kemudian kenapa kita bisa mendengarkan sesuatu yang indah, sesuatu yang terdengar dengan telinga? Itu mungkin kadang-kadang kita tidak kepikiran, ya. Baik, selanjutnya untuk mengetahui apa itu bunyi, mari kita cari tahu apa itu bunyi. Sebelumnya Bapak akan mengutarakan materi pokok hari ini, yaitu kita akan membahas apa itu bunyi, kemudian bagaimana benda bisa menghasilkan. Jadi benda bisa menghasilkan bunyi, itu prosesnya bagaimana kita akan membahas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, pertama, setelah kalian mengikuti pembelajaran, setelah kalian menonton video ini, kalian mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda yang ada. Jadi benda tersebut bagaimana prosesnya menghasilkan bunyi. Kemudian menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum melangkah lebih jauh, kalian perlu mempersiapkan buku siswanya. Dibuka tema 1, subtema 1 di pembelajaran 1, untuk muatan pembelajaran IPA. Apa itu bunyi? Bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar, kemudian merambat sehingga dapat sampai ke telinga pendengar. Jadi, bunyi tersebut dihasilkan dari benda yang bergetar. Sebuah benda yang bergetar kemudian merambat melalui media khusus akan sampai ke telinga pendengarnya menjadi suatu bunyi yang terdengar. Apakah itu bunyi tersebut enak didengar atau pun tidak enak didengar. Jadi pada prinsipnya bunyi itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Bagaimana benda tersebut bisa sampai ke telinga kita? Karena ada yang menghantarkannya, itu adalah yang merambatkannya melalui media tertentu. Apakah itu media dalam bentuk zat cair, media dalam bentuk gas, atau tidak. Nah, bunyi tersebut dapat sampai ke telinga kita, tentunya harus ada 3 hal ini. Yang pertama adalah harus ada sumber bunyinya. Ini dapat terdengar karena sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Misalnya begini, ada sebuah gitar. Gitar itu kan berbunyi ketika dipetik senarnya. Nah, senar ini bisa berbunyi karena bergetar. Ya, bergetar karena dipetik. Nah, getaran inilah yang akan menghasilkan bunyi. Jadi, sumber bunyinya adalah senar pada benda tersebut. Kemudian ada media penghantar. Jadi bunyi dapat terdengar jika ada media penghantar. Tentunya menghantarkan kepada telinga kita. Ya. Apa yang menghantarkannya? Bisa benda padat, bisa benda cair, juga bisa medianya adalah dalam bentuk gas atau udara. Kemudian bunyi pun dapat terdengar jika ada pendengarnya tentunya. Ya. Pendengarnya berarti dengan indera pendengarnya, yaitu telinga, bisa mendengarkan bunyi. Apakah ini bunyi enak didengar atau kurang enak didengar, atau mungkin tidak enak sama sekali untuk kita. Nah,
bagaimana benda bisa menghasilkan bunyi? Suatu benda bisa menghasilkan bunyi, prosesnya bagaimana? Nah, di Indonesia terdapat banyak alat musik tradisional yang beragam. Ya. Tentunya alat tersebut bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik alat musik tersebut. Nah, bunyi yang dihasilkan dari benda tersebut dikarenakan benda tersebut bergetar. Benda tersebut mengalami getaran, tentunya karena diberikan tindakan oleh sebutlah manusia, sehingga benda itu bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Nah, alat musik yang ada di Indonesia tradisionalnya kita sudah tahu, ya, barang tahu ada kecapi, kemudian ada gendang. Kecapi itu dari Jawa Barat, gendang, kemudian tipa, angklung, dan suling, dan alat musik lain. Nah, alat-alat musik tersebut itu bisa menghasilkan bunyi, tapi mungkin karena cara tindakan yang diberikan oleh orang yang akan membunyikannya itu tentunya berbeda cara, ya. Nah, ada yang tiup, kemudian ada yang dipukul, dan sebagainya, ya. Nah, sekarang alat musik yang dipukul atau ditabuh. Apa itu alat musiknya? Nah, itu misalnya adalah alat musik gong dan gendang. Nah, bagaimana alat musik ini bisa menghasilkan bunyi? Prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya begini, ketika gendang dipukul atau ditabuh, di gendang itu ada selaput kulitnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu ada selaput kulit, kemudian di tengahnya adalah kayu yang mempunyai ruang udara, ya. Nah, ketika ditabuh, selaput kulitnya gendang tersebut atau logam besi pada gong itu akan bergetar. Nah, getaran inilah yang kemudian menghasilkan bunyi. Jadi karena ada getaran, karena dipukul, timbul getaran, itu akan menghasilkan bunyi. Kemudian alat musik yang ditiup. Alat musik yang ditiup pasti kalian sudah banyak yang tahu, yaitu diantaranya adalah seruling dan trompet. Ya. Nah, bagaimana seruling dan trompet itu bisa menghasilkan bunyi ketika ditiup? Prosesnya begini. Nah, ketika seruling itu ditiup, tentunya ada tekanan udara yang masuk. Tekanan udara yang masuk itu membuat benda yang ada dalam seruling tersebut, ada bagian dalam seruling tersebut bergetar. Nah, getaran inilah yang menjadikan alat ini ya. Jadi pada prinsipnya, karena di dalamnya itu ada benda yang bisa digetarkan dengan tiupan udara yang ditiupkan. Ketika ditiup dan bergetar, itu akan menghasilkan bunyi. Tentunya melalui lubang-lubang yang tersedia, ya. Kemudian digesek. Nah, alat musik yang digesek ada biola dan rebab, ya. Rebab kita ketahui sebagai alat musik dari Jawa Barat, biasanya dipakai untuk kegiatan pagelaran seni Sunda, itu ada ya, wayang golek itu biasanya menggunakan rebab. Nah, bagaimana rebab dan biola itu bisa menghasilkan bunyi? Nah, bunyi pada rebab atau biola itu disebabkan oleh gesekan senar pada biola dengan bow. Apa itu bow? Bow itu adalah alat penggeseknya. Itu terbuat dari bulu ekor kuda, ya. Itu diolah, diproses sehingga dijadikan sebagai alat geseknya. Nah, ketika digesekkan akan mengakibatkan getaran pada senar, ya. Nah, getaran inilah yang menyebabkan alat musik itu bisa bertiup. Kemudian alat musik yang dipetik, yaitu gitar dan kecapi, dan mungkin ada alat musik lainnya, silahkan kalian cari tahu, ya. Kenapa atau mengapa gitar dan kecapi ketika dipetik itu bisa menghasilkan bunyi? Karena pada prosesnya ketika senar
pada gitar tersebut dipetik, nah senar akan bergetar, ya. Nah, gelombang yang dihasilkan oleh getaran senar gitar tersebut akan masuk ke dalam lubang yang ada pada gitar. Nah, sehingga akan menghasilkan, ya. Jadi getarannya itu bisa menghasilkan bunyi karena dalam ruangan gitar tersebut terjadilah proses sehingga menghasilkan. Kemudian yang kelima adalah alat musik yang digetarkan, ya. Nah, alat musik yang digetarkan adalah contohnya marakas dan angklung, ya. Kita tahu angklung terbuat dari bambu. Di dalamnya itu terdiri dari beberapa bambu dan ada alat lainnya sehingga ketika digoyangkan angklung itu akan berbenturan. Nah, berbenturan ini yang memunculkan getar. Nah, getaran inilah yang pada akhirnya akan memunculkan bunyi. Nah, itu adalah alat-alat musik atau benda-benda yang bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup atau kemudian dipukul, digetarkan, digesek. Itu akan menghasilkan bunyi sesuai dengan karakteristik alat musik. Jadi pada prinsipnya bahwa benda akan berbunyi ketika benda tersebut digetarkan atau benda bergetar. Kemudian bunyinya tersebut dirambatkan melalui media cair, zat padat atau gas sehingga sampai ke telinga kita dan bunyi akan Demikian pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa benda menghasilkan bunyi karena benda tersebut digetarkan. Caranya bisa dengan cara dipukul, ditiup, digoyangkan, dipetik, dan demikian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan selamat berjumpa dan selamat kembali bertatap muka di pembelajaran berikutnya, di pembelajaran yang ketiga yang kita akan membahas tentang bagaimana sifat-sifat bunyi. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.